Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang penentuan senyawa garam itu apakah terhidrolisis sebagian, total, atau tidak terhidrolisis, kemudian sifatnya itu asam, basa, atau netral. Hidrolisis garam. Hidrolisis terdiri dari dua kata, hidro artinya air, lisis artinya penguraian. Sehingga hidrolisis garam itu adalah penguraian garam oleh pelarut air. Syarat terjadinya hidrolisis itu harus ada yang lemah. Jadi dari situ ada dua jenis hidrolisis. Yang pertama parsial atau sebagian, hanya salah satu yang lemah. Yang kedua total, keduanya lemah. Asam plus basa akan menghasilkan garam plus air. Maka kalau nanti asam kuat plus basa kuat, itu tidak akan terjadi hidrolisis karena tidak ada yang lemah ya, dan sifatnya netral. Kalau asam kuat plus basa lemah, itu akan membentuk hidrolisis parsial dan sifatnya asam. Kemudian kalau asam lemah plus basa kuat, itu juga akan membentuk hidrolisis parsial tapi sifatnya basa. Jadi hidrolisis ini sifatnya ditentukan dari mana yang kuatnya ya. Sedangkan yang terakhir, kalau asam lemah plus basa lemah, itu akan terhidrolisis total dan sifatnya itu tergantung dari harga Ka atau Kb-nya. Kalau Ka sama dengan Kb, sifatnya netral. Kalau Ka lebih besar dari Kb, sifatnya asam. Kalau Kb lebih besar daripada Ka, sifatnya itu basa. Jadi untuk bisa menentukan apakah senyawa garamnya itu terhidrolisis atau tidak, sebagian atau total, maka kalian harus bisa mengionisasikan ya. Setelah itu kalian tahu membedakan mana yang lemah, mana yang kuat. Kalau di soal ada harga Ka atau Kb, bisa dipastikan itu lemah. Tapi kalau tidak ada, kalian harus ingat mana asam kuatnya, mana basa kuatnya. Asam kuat yang mana aja? Asam kuat itu ada HCl, HClO4, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Kalau ngapalnya cepatnya, celana baru inong sobek ya. Kalau basa kuat, basa golongan 1A dan basa golongan 2A. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di video sebelum-sebelumnya ya, tentang asam kuat dan basa kuat. Soalnya, perkirakan jenis hidrolisis dari garam berikut ini menyebabkan hidrolisis total, sebagian, atau tidak. Prediksikan pula sifatnya. Nah, yang pertama yang A, senyawa garamnya itu CaCl2. Langkah awalnya itu terlebih dahulu kalian ionisasikan ya. Nah, bagi dua, apa aja? Ca dengan 2Cl. Ca, lihat Cl-nya di sini berapa? 2, maka 2 plus Cl, lihat di sini Ca-nya berapa? 1, Cl min. Kalau jumlah muatannya kayak gini berbeda, tidak ada yang perlu kita lihat lagi apakah ada yang menyalahi aturan ya. Kalau jumlah muatannya sama, itu cek dulu apakah sesuai aturan atau tidak. Maksudnya gimana? Ini kan salah satunya harus ada yang kalian tahu ionnya. Kalau jumlah muatannya sama ya. Misalnya nanti ini 2 plus 2 min, bisa aja itu muatannya entah jadi plus min atau 3 plus 3 min, seperti itu. Jadi ini karena muatannya berbeda, ini udah pasti benar seperti ini teknik mengionisasikannya. Nah, kita kan disuruh mencari basa pembentuknya dan asam pembentuknya. Basa itu kan mengandung OH min, kalau diionisasikan. Asam itu mengandung H+. Jadi yang min kalian tambahkan dengan yang plus kalian tambahkan min. Balik-balik aja ya. Jadi ini kan Ca2+ ditambah yang min tadi apa? Basanya OH min. Ya kan? Kemudian terus yang Cl min kita tambahkan sama H+. Oke, ini hasilnya gimana? Nah, kalau nggak bisa secara cepat, lihat seperti ini. Ca2+ muatannya 2, OH min muatannya 1, kali silang. Jadi Ca-nya jadi 1, Ca, OH-nya jadi 2, OH. Karena OH yang 2 kita dalam kurung ya, 2 kali. Nah, yang bawah Cl min 1, H+1 silang. Sama-sama 1 ya, gampang HCl.
gitu kalau belum bisa secara cepat. Nah, udah dapat kan basa sama asamnya. CaOH 2 kali itu basa kuat apa basa lemah? Basa golongan 2A, basa kuat. Ya, ini juga ada di video aku ya. Silahkan kalian cek pada perhitungan pH basa kuat dan basa lemah atau asam kuat, asam lemah. Ya, HCl ini asam kuat. Nah, sekarang kalau terdiri dari asam kuat dan basa kuat garamnya itu terhidrolisis atau tidak? Tidak ya, yang terhidrolisis itu harus ada yang lemahnya. Jadi ini tidak terhidrolisis. Kalau ditanya sifatnya, ini sifat garamnya adalah netral ya. Yang B-nya ada HCOOK. Kita ionisasikan ya langkah awalnya. Nah, yang mana? Kalau bingung bagi dua ini ya. Yang pernah didengar ini kah golongan 1. Jadi golongan 1, golongan 2 itu wajib sebenarnya kalian hafal biar gampang mengionisasikannya. Jadi di sini HCOO, satu lagi itu K. Nah, tadi K-nya golongan 1, pasti positif 1. Ya kan? Atau lihat HCOO, lihat jumlah K-nya 1, berarti ini min. K lihat HCOO-nya 1, berarti plus. Karena tidak menyalahi aturan, lanjut aja, ya kan? Nah, plus min kita reaksikan sama plus, tambah H plus. Plus kita reaksikan sama min, tambah OH min. Gitu aja ya, dibolak-balik ya. Oke, gimana hasilnya secara cepat? H ini sama-sama 1, langsung aja. HCOOH. Tidak bertukar muatannya ya. Yang ini juga sama-sama 1. KOH. Oke, udah dapat asam dan basanya. HCOOH itu asam kuat apa lemah? Ini asam ya, karena H plus, OH min ini basa. Asam lemah. Ya, terus KOH, K itu golongan 1A, basa kuat. Ya, basa kuat golongan 1A dan 2A, tapi yang unsur atas dan bawahnya kalian hilangkan, tidak perlu. Nah, asam lemah basa kuat, ada yang lemah dia, tapi 1. Jadi kalau 1 yang lemah itu namanya hidrolisis apa? Sebagian atau parsial ya. Parsial atau sebagian. Sifatnya apa? Kalau hidrolisis yang dilihat yang kuat ya, yang kuat basanya. Jadi sifatnya itu adalah basah ya. Yang C, garamnya NH4I, kita ionisasikan ya. Jadi NH4 di sini kan, kemudian I. NH4 lihat jumlah I-nya, di sini I-nya 1, maka NH4 plus. I lihat NH4-nya 1 juga, maka I min. Seperti yang tadi, plusnya kita tambahkan dengan OH min, minnya tambahi dengan H plus. Hasilnya, ini kan muatannya sama-sama 1 ya, jadi langsung aja NH4OH. NH4-nya 1, OH-nya 1. Terus, ini juga yang duluan ditulis umumnya itu adalah yang muatan positif, kecuali untuk asam-asam organik kayak asam asetat, asam format, itu yang minnya yang duluan ditulis ya. Maka ini hanya 1 ya kan, muatan I-nya 1, kemudian I-nya juga 1. Kita lihat NH4OH itu basa, ini pembawa basa. Basa apa? Ini basa lemah. Nah, kemudian HI pembawa asam, ini asam kuat. Jadi kalau udah mahir kalian mengionkan, tinggal kalian tentukan dia sifatnya basa lemah atau basa kuat, asam lemah atau asam kuat ya. Nah, ini hidrolisisnya sifatnya apa? Yang lemah hanya 1. Jadi ini namanya hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, sifatnya itu kalau hidrolisis, lihat yang kuatnya mana? Asam. Jadi sifatnya adalah asam. Nah, next yang bagian D kita uraikan. Ini jadi CH3COO
sama NH4 ya. Makin sering kalian mengionisasikan, mengerjakan soal, lama-lama kalian terbiasa dan hafal nama-nama kation dan anionnya. Kalau seperti ini kan ini udah termasuk banyak ya jumlah penyusun di dalamnya. Jadi kalau kalian tidak tahu salah satu ionnya bakalan bingung. Nah, di sini tadi NH4-nya plus ya. CH3COO, lihat jumlah NH4-nya 1 maka min. NH4 tadi lihat CH3COO-nya 1 kan. Nah, jadi ini tadi contoh asam organik. Jadi muatan yang minnya duluan yang ditulis. Seperti yang biasa, minnya tambahi H+, plusnya tambahi OH min. Nah, muatannya sama-sama 1, bisa langsung hasilnya ya. CH3COOH. Terus yang bawah NH4, NH4-nya 1, OH-nya juga 1. Jadi NH4OH. Kemudian kita tentukan CH3COOH itu asam apa? Asam asetat ya, asam lemah. Kemudian NH4OH itu basa lemah juga. Nah, kalau dua-dua lemah maka dia hidrolisis apa? Hidrolisis total. Sifatnya gimana? Sifatnya itu tergantung dari harga Ka atau KB ya. Jika Ka sama dengan KB, maka sifatnya netral. Jika Ka lebih besar dari KB, maka sifatnya asam. Nah, yang terakhir, jika KB lebih besar dari Ka, maka sifatnya adalah basa. Yang E, garamnya Na3PO4. Oke, kita uraikan ya, bagi 2. 3 Na sama PO4. Na lihat PO4-nya sekali. Na plus. PO4-nya lihat Na-nya 3 min. Nah, kemudian kita tambahkan plusnya tambah OH min, minnya tambah H+. Hasilnya, kita buat hasilnya. Ini sama-sama 1 ya. Na-nya 1, OH-nya 1. NaOH. Yang ini berbeda ya. Plusnya duluan ya. Ini kan bukan asam organik. Hanya 3. Hanya 3. PO4-nya 1. PO4. Kalau tadi tidak bisa secara cepat, ini muatannya 3, ini muatannya 1, kali silang ya. Hanya 3, PO4-nya 1. Next, sifatnya NaOH. Ini basa kuat. H3PO4, asam lemah. Dah, yang lemah hanya 1. Jadi ini hidrolisis parsial ya, atau sebagian. Nah, sifatnya lihat yang kuat ya, sifatnya basa. Nih yang kuat basanya. Kemudian yang F kita uraikan lagi. Garamnya LiClO4. Li sama ClO4. Li lihat ClO4-nya sekali plus. ClO4 lihat Li-nya sekali juga min. Kalau muatannya sama, coba kita perhatikan. Ada kalian di sini yang tahu salah satu kation dan anionnya? Nih, Li ini kan golongan 1A. Hari libur naik kuda. 1A positif 1. Oke, tidak menyalahin aturan. Li plusnya tambahi OH min, kemudian ClO4 minnya tambahin H plus. Hasilnya Li nya 1, OH nya 1, jadi LiOH. Kemudian hanya 1, ClO4 nya 1, HClO4. LiOH itu basa apa? Basa kuat, termasuk golongan 1A ya, libur naik kuda, Rabu Kamis ya. Kemudian HClO4 itu termasuk asam kuat, celana baru inosobek yang ada Cl-nya ya. Kalau sama-sama kuat gimana? Berarti tidak terhidrolisis. Dan kalau ditanya sifatnya itu netral.
Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.